Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah.
Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala. Syakara la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala basyik. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Kami bersyukur Yesus. Tuhan, Kau mengundang kami itu untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GB Pantai Permata ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lalui ya Bapa. Engkau menyertai kami Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam aktivitas kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Kau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan berkati keluarga besar kami. Tuhan berkati Tuhan apa yang kami punya ya Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami mau Tuhan semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Kami mau mengandalkan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami mau kerjakan, kami mau Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Kami mau curhat kepada Engkau Tuhan. Kami mau jadikan Engkau Tuhan sebagai sahabat kami ya Bapa. Sehingga Tuhan pada saat kami berkata-kata kepada Tuhan, jikalau kami melenceng Tuhan dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan tegur kami Tuhan, Tuhan ajari kami Tuhan, sehingga Tuhan apapun Tuhan yang kami lakukan itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membimbing kami, menuntun kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi Kristus. Dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan kami alami Tuhan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami Tuhan kepercayaan iman yang teguh Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya pada saat kami menyanyi Tuhan untuk Engkau Tuhan, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan menghibur setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Roh Kudus, bersertalah Tuhan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir semuanya akan berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya.
Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau akan saatku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati,
yang baru, amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basyakarata kala. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabung untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan pesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik Tuhan bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Lepas kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu Tuhan yang kami bawa Tuhan dari tempat ini. Itu adalah hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Engkau sungguh dan rahmat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Yang bisa kami balas Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan adalah kami memiliki hati yang setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan yes Lord, kami mau memuji-Mu Tuhan sampai Kau datang malaikat kedua Tuhan Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan suara lembut katakan segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Kau layak kami agungkan Tuhan. Kau layak Tuhan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karayon kami Pak Heron ya Bapa. Percaya Tuhan akan memberikan kata-kata yang sederhana bagi kami Tuhan, sehingga kami pulang di tempat ini ada rema yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Menyampaikan firman-Mu Tuhan. Makasih dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Shalom semua. Baik saudara-saudaraku yang ada di luar Jakarta, melihat tayangan di YouTube juga, shalom, diberkati oleh Tuhan. Baik saudaraku kasih dalam Tuhan. Di tahun 2025, umat-umat Tuhan menyampaikan pesan kepada kita. Adalah tahun penuaian di mana Tuhan janjikan memberikan musim yang baru dan berkat yang baru. Tanggal 1 Januari kemarin saudara yang beribadah pasti mendengar. Dan hari ini
direkonfirmkan kembali bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian di mana Tuhan Yesus janjikan memberikan musim yang baru, berkat yang baru. Kita sebagai umat pilihan percaya nggak dengan janji Tuhan? Siapa yang percaya? Janji Tuhan iya dan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Nah, penuaian, berkat dan mujizat itu kuasa Tuhan. Ya. Itu diberikan kepada siapa? Kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita ini adalah umat-umat istimewa di hadapan Tuhan. Maka itu saudara, satukan frekuensi kita dengan Tuhan. Caranya apa? Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus intim kepada Tuhan. Kalau kita melekat pada intim pada Tuhan, doamu pasti didengar dan dijawab. Ya. Engkau sakit, Tuhan rasakan. Engkau terbeban berat, Tuhan rasakan. Karena engkau intim, engkau melekat. Maka yang sakit sembuh, yang beban berat dilepaskan. Itu kuasa Tuhan. Manusia tidak bisa menyembuhkan, manusia tidak bisa melepaskan beban-beban kita, tapi Tuhan Maha Kuasa bisa melepaskan dan menyembuhkan, memberikan pertolongannya. Amin. Ya. Maka tahun 2025 adalah tahun penuaian, itu jelas. Kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka itu beribadahlah dengan sungguh-sungguh, bukan kita datang karena perintah manusia. Tapi ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita ini sadarkan diri. Kita setiap minggu harus beribadah. Amin. Kalau bisa, jangan telat. Mau berkatnya telat? Pasti nggak mau. Maka itu datang tepat waktunya. Yang amin tuh datang yang tepat, yang nggak amin datang yang sering telat. Ya, ayo berubah, berikan satu perubahan. Ya, saudara, beri satu perubahan. Tuhan itu yang melihat, saudara. Ya, apa sih yang kita berikan pada Tuhan di tahun ini? Perubahan apa sih? Ya, dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu kan lihat. Biasanya manusia itu, saudara, takut apa yang dilihat. Karena saudara nggak melihat Tuhan, jadi saudara, banyakkan orang Kristen meremehkan. Tapi kalau Tuhan ada di depan umatnya, pasti manusia itu nggak meremehkan. Ya. Banyakkan orang yang menyakiti hati Tuhan, saudara, karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu ada. Padahal jelas Tuhan itu ada. Ya, saudara, maka sadarkan diri kita di tahun 2025. Kita adalah salah satu dari anggota keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Amin. Maka saudara, kalau kita sadar kita diselamatkan, ya, kita dimenangkan oleh Tuhan, setia terus taat kepada Tuhan. Setia terus taat. Kesetiaan, ketaatan akan melahirkan satu keluarga dimenangkan dan diselamatkan. Amin. Ya, coba Yesaya 60 ayat 1 katakan apa? Untuk seseorang yang diselamatkan, dimenangkan, supaya keluargamu dimenangkan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi seorang harus bangkit dalam rumah tangga. Ya. Tidak boleh kelam. Tidak boleh lemah, tidak boleh pesimis, bangkitlah. Menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, tiang awan, tiang api menyertaimu. Kemuliaan Allah menyertaimu di mana saja. Kau diselamatkan. Keluargamu diselamatkan. Amin. Ya. Apa yang kau tabur, saudara, di tahun 2025, Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena engkau tabur buat Tuhan, maka Tuhan akan berikan berkat berkali-kali lipat. Apa yang kau tabur itu ukurannya. Jadi apa yang Tuhan ukur itulah apa yang kau lakukan. Ya. Kalau kau sering terlambat, doa sering terlambat, apalagi tidak pernah memuji menyembah, ya, baca firman malas-malas,
Lagi melakukan, baca aja susah. Datang ibadah telat-telat, ini bukan negor saudara, bukan negor, tapi mengingatkan, sama aja ya. Ya, sama aja ya. Ibadah jam 10. Saya sering telat, datang setengah 11. Hampir jam 11 kurang 5 saya datang. Terus saudara, orang lain diberkati, usaha mereka diberkati, tapi saudara terlambat. Terus saudara nyalakan Tuhan. Saudara sakit terlambat disembuhkan, nyalakan Tuhan. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang selalu melekat pada Tuhan tidak pernah terlambat janji Tuhan. Gak semuanya nih, gak semuanya nih. Gak semuanya nih. Aminnya gak semua nih. Apa tadi yang saya katakan? Jadi jangan terlambat. Doa gak pernah terlambat. Prioritaskan. Amin. Baca firman. Tuhan itu pelindung kita loh. Amin. Nah, maka saudaraku kasih dalam Tuhan. Tanggal 1 saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Apa sih rahasia kalau kita akan menerima berkat yang baru, mujizat yang baru? Ada 2 poin. Apa tuh bro? Baca. Gak aci orang Jawa bilang. Yang begini nih. Yang begini nih. Ya. Kita tuh harus merenungkan firman Tuhan. Setiap saat. Saya kan bukan pengkhotbah, saya kan gembala. Jadi saya sampaikan isi hati Tuhan. Ya, pengkhotbah nanti di minggu kedua, ketiga, keempat. Minggu pertama adalah saya bagiannya. Menggembalakan. Ya, memberikan isi hati Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu setiap saat. Apa Tuhan bicara pada gembala? Renungkan, jangan hanya dibuka. Renungkan. Tanam di hati kita. Coba perhatikan baik-baik. Kalau saudara menyimpan firman Tuhan, itu ada janji Tuhan loh. Tuhan yang melihat, Tuhan yang meneropong hati kita. Ya. Kalau sampai firman Tuhan itu ada tertanam dalam hati kita. Ini benih dari surga. Dia akan bekerja. Maka tuh banyak umat-umat Tuhan tidak diberkati. Kurang diberkati. Telat diberkati. Kenapa? Di sininya kosong. Kalau perlu baru buka. Tuhan tuh memerlukan dalam diri kita tuh. Hati kita harus ada firman. Hati kita harus ada janji Tuhan. Percaya Bapak deh. Percayalah. Gak percaya rugi sendiri loh. Nah. Ayolah seluruh pengerja, jemaat-jemaat Tuhan, dengarlah baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Jangan dilupakan. Maka Tuhan berkata pada Yosua apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang daerah atau tempat yang kau injak oleh telapak kakimu, Tuhan janjikan engkau akan miliki. Apa yang kita kerjakan akan membuat hasil. Memberkati buat kita. Kenapa? Karena ada kuasa, ada firman Allah dalam diri kita. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan firman Tuhan, benar. Maka hari ini ya Tuhan katakan, bagaimana supaya musim yang baru, berkat yang baru dan penuaian terjadi, saudaraku kasih Tuhan. Di tahun 2025 ini. Di dalam Yeskel 36-26 ini. Akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Ya. Saudaraku, Tuhan akan singkirkan hati kita yang keras, yang menolak firman Tuhan, yang melupakan firman Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru yang mau menerima firman Tuhan. Yang taat, yang setia. Saudara yakinkan Tuhan itu sangat baik, luar biasa baiknya. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan itu bukan dengan murahnya dia membagikan hadiah-hadiah kepada umat-umatnya. Tuhan itu bukan Sinterklas yang kita bayangkan, Sinterklas yang membawa satu karung, ya saudara, yang isinya hadiah membagikan di mana dia melewati atau melintasi. Tuhan bukan seperti itu. Saudara boleh percaya firman Allah bahwa ada suatu saat katakan firman Tuhan, kau akan menerima berkat, kau akan menerima mujizat, boleh saja. Nama itu janji Tuhan. Tapi Tuhan bukan Sinterklas, bukan membagi hadiah-hadiah. Kita harus percaya dengan Tuhan 100%. Tuhan itu sangat baik, sangat baik. Luar biasa kebaikannya. Asalkan saudaraku kasihan Tuhan, kita ada memiliki hati yang baru. Hati yang baru, hati siapnya digemburkan. Hati yang baru tuh hati, sekali lagi, siap menerima ujian. Hati yang baru, siap menerima berkat. Amin. Hati yang baru siap untuk memberkati banyak orang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka Tuhan Yesus tahu sekali saudara keadaan dunia. Karena Tuhan Yesus pernah ada di dunia. Tuhan Yesus sangat mengerti keadaan dunia. Tekanan hidup itu luar biasa. Cobaan-cobaan itu luar biasa. Tidak ada satupun orang di dunia ini hidup benar. Hanya Tuhan Yesus yang hidup benar. Amin. Ya. Tuhan mengerti begitu betapa bahagianya Tuhan Yesus itu boleh ada di dunia berapa ribu tahun yang lalu. Tidak ada Tuhan seperti dia. Saya katakan sungguh. Kita ini menjadi umat-umat yang dipilih, yang disayang oleh Tuhan. Harus bahagia. Karena apa? Karena Tuhan pernah menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Pernah. Maka dia merasakan bagaimana hidup sebagai manusia di dunia ini. Bagaimana? Tidak ada satu orang pun hidup benar. Selalu terpleset, selalu terikat dengan dosa. Tuhan mengerti, sangat mengerti saudara. Maka dia sanggup memikul salib. Dia sanggup jalan salib. Dia sanggup disalibkan dan dia mati di bukit Golgota. Dia sanggup untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka kita jangan melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita jangan meremehkan penderitaan Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen, saudaraku kasih Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Menggampangkan firman Tuhan, hanya apal tapi tidak tertanam. Tidak menjadi rema dalam kehidupannya. Kenapa hal itu sudah terjadi? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kasih dan anugerahnya setiap saat kepada umat-umat pilihannya. Kita ini bisa seperti ini, saat ini kita bisa masuk seperti ini karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kita bisa masuk tahun 2025. Apakah kita bisa selesaikan tahun 2025? Apakah kita kuat menjalankan tahun ini? Semua tergantung dia. Semua tergantung dia. Kita percaya karena kasih anugerahnya. Sekali lagi karena kasih anugerah dicurahkan. Kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Maka Tuhan memberikan hati yang baru.
Mari saudaraku, di awal tahun 2025 ini, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kita harus bisa menyesuaikan kehendaknya. Kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Menyiapkan diri sebaik-baiknya. Dan kita harus menyesuaikan kehendaknya. Supaya sejalan. Nah, dalam Yeskel 36 ayat 27 dikatakan di sini apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Bayangkan di sini. Luar biasa loh. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Itu siapa? Kita semua. Dan aku akan membuat kamu menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Dahsyat saudara. Saya baca ini sering saya baca, tapi tekanannya di sini. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati saya. Saya itu baca begitu, hatiku. Dan Tuhan akan membuat aku menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau tanpa roh Tuhan, kita nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Kita ini manusia bandel. Kita ini manusia yang pemberontak-pemberontak. Bangsa Israel pemberontak. Apalagi kita. Nah kalau sudah roh Allah tinggal di dalam kita, itu harus di hati yang baru. Puji Tuhan, saya bersyukur. Gereja Rain 1I khusus di tempat ini maupun di cabang-cabang ada healing heart. Ada ibadah kesembuhan hati. Itu secara konsisten saudara. Saya sangat dikuatkan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala ada di healing heart. Menguatkan hati saya, meluruskan jalan. Ya, saudara, nah ini perjuangan kita, hidup kita ini. Dan khususnya hidup kita menatap ke depan dengan apa? Optimis. Optimis bukan pesimis. Bukan lagi kita menyongsong tahun 2000, kita sudah masuk tahun 2025 saudara. Ya, bukan menyongsong. Kita sudah masuk tahun 2025, ini tanggal 5. Udah 5 hari kita udah masuk. Mari kita dengan penuh harapan. Sisa berapa? 360 hari. Penuh harapan. Penuh harapan. Setuju? Penuh harapan. Jangan kita buang-buang waktu. Dengan apa? Kekhawatiran. Ya, tahun 2024 berubah menjadi tahun 2025. 24 ditambah 1, 25. Ada 1 tahun yang baru. Jangan hanya saudara karena perubahan tahun saudara. Kita mengerti. Kita sebagai umat pemenang saudara. Kita sudah masuk di tahun yang baru maka itu saudara harus ada perubahan dalam hidup kita. Minta hati yang baru. Dengan apa? Ketekunan dan kesabaran. Itu 2 poin itu. Saya sampaikan tanggal 1. Ketekunan dan kesabaran. Untuk menjaga hati yang baru. Bukan lagi menyongsong. Tapi kita sudah jalan di tahun 2025. Sisa 360 hari. Mari saudara hidup jangan pesimis. Hidup dengan harapan yang baru. Optimis. Apa? Berkat yang baru. Mujizat yang baru. Ini musim yang baru, benar terjadi. Siapa mau? Siapa mau? Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Orang ekonom dunia, emang dijago ahli ekonomi. Ya. Wah keadaan dunia tidak baik-baik. Keadaan uang negara ini, negara itu, negara ini, wah nggak baik-baik. Ya, defisit sekian. Ya, wah macam-macam saudara. Saya dengar, saya melihat, saya bersyukur saya bisa melihat dan mendengar ya para ekonom. Kita harus bersatu, partai-partai bersatu, negara kita harus macam-macam. Ya puji Tuhan, bagus banget.
kita harus bersatu, unity. Ya, unity. Wah, ada yang peramal, wah seolah-olah ada yang seperti apa saudara, nabi seperti rasul. Wah, perkiraan begini saudara. Ya boleh-boleh saja. Negara demokrasi boleh saja, silakan. Tapi saya sebagai hamba Allah, saya ingatkan. Biarpun kau ahli ekonom, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ekonom dunia boleh goncang. Ekonomi dunia boleh defisit. Tapi ekonom Tuhan tidak pernah goncang. Tidak pun defisit. Saudara harus percaya. Saudara percaya. Saya tadi baru baca, ini di luar konteks saya ya, tapi saya baru baca. Catatan saya, ini di luar konteks saya. Saya kagum ya, di dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Ada seorang perempuan, saudara. Dengan keluh kesahnya, dengan kemiskinannya. Sampai dia ngomong apa? Saking seriusnya. Di dalam 1 Raja 17 ayat 13. Demi Tuhan, sampai ngomong begitu saudara. Demi Tuhan kalau orang dunia sumpah banget. Biar disambar geledek katanya. Itu orang ini dia bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini seriusnya saudara, karena apa? Ini berbicara kehidupan. Sampai di sengsaranya melaratnya dia bilang, demi Tuhan Allahmu. Aku berkata jujur, aku enggak dusta. Aku tidak punya apa-apa, hanya apa? Segenggam tepung. Dia bilang ini. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Ini zaman dulu nggak ada gas LPG. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jujur nih. Ini jujur nih saudara. Tuhan tuh suka dengan orang jujur, nggak perlu sumpah. Ya, saudara. Dia berhadapan oleh seorang nabi, Elia, utusan Tuhan. Dipertanyakan. Diterima didengar oleh Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, bagi Nabi Elia, bagi orang yang disuruh Tuhan. Jadi apa enggak penggenapan Lukas 6:38? Berilah kamu akan diberi. Bukan sekonyong-konyong Elia katakan ini tahun mujizat, tahun ya musim yang baru, berkat yang baru. Nih terima, bukan begitu saja. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia, bagian umat Tuhan ada. Tolong perhatikan ini. Jangan kikir, jangan pelit. Kalau mengenapi firman Tuhan, jangan dilihat, waduh saya sebenarnya, wah ini saya hanya bisa ngasih sekian nih, gak bisa apa-apa. Kalau Tuhan udah suruh, jangan pakai mati-matikan manusia. Ya. Sifat manusia itu kikir, pelit. Kita tuh umat istimewa, sekali lagi kita ini umat istimewa. Apa yang Tuhan firmankan, maka itu pentingnya kita memiliki hati yang baru. Pentingnya kita ini. Supaya taat setia. Apa yang kita rasakan saudara, apa yang kita rasakan. Bukan orang lain yang merasakan, bukan orang lain saudara. Yang bagaimana mengenai kehidupannya, pribadinya. Maaf saudara, orang Betawi bilang, lu gampang ngomong, gua yang rasain. Tapi Tuhan berkehendak beda.
Kalau kita melekat pada Tuhan, apa yang kau rasakan, Tuhan juga rasakan. Apa yang kau takutkan, Tuhan tidak ada ketakutan. Tuhan bisa buat cara apapun menghilangkan ketakutan padamu. Kalau engkau melekat intim kepada Tuhan. Nah inilah pentingnya saudara, bagian kita harus intim dengan Tuhan. Harus dekat dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu bagian kita. Jangan hanya terima musim yang baru, berkat yang baru. Tapi kita gak pernah intim dengan Tuhan. Tidak ada prioritas hari kita pada Tuhan. Maka Bapak katakan apa tanggal 1 itu? Tekun, ketekunan itu perlu. Kesabaran. Menantikan pertolongan Tuhan. Asal kita mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Coba lihat di sini. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Gak ada hidupan lagi. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Istilahnya kita, jangan pesimis. Jangan khawatir. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Buatlah bagi Elia sebagai orang yang disuruh bagian. Sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Cara manusia yang tidak dipenuhi oleh roh Tuhan berpikiran begini. Ini orang ini, contohnya Elia nih. Ini orang, udah saya katakan. Jelas-jelas saya akan mati habis makan ini. Apa perlu saya sumpah Pak? Masih saja. Minta bagian dulu baru nanti kasih saya. Nah, terus saya mati. Besoknya apa ya? Apa enggak mati? Normal manusia seperti itu. Saya katakan berpikiran seperti itu normal. Tapi kalau kita sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat istimewa tidak boleh berpikiran seperti itu. Siapa ya yang kau hadapi? Bukan penagih utang. Yang kau hadapi adalah hamba Allah. Kau hadapi adalah firman Tuhan. Di situ ada kuasa. Ada kuasa. Amin. Maka kita harus tahu. Maka saudara, aku kasih Tuhan. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tepat itu tidak akan habis dan minyak dan buli-buli itu pun tidak akan berkurangan. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan diucapkan dengan perantara Elia. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi berbuat dulu kita di tahun ini. Apa permasalahanmu? Kalau engkau intim sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Kita harus intim saudara, kita harus melekat pada Tuhan. Itu wajib. Hukumnya wajib, kita harus intim melekat pada Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita rasakan Tuhan tahu. Sebelum kau berdoa Tuhan sudah tahu. Amin. Amin. Ya, jadi gak usah khawatir. Jadi kuncinya kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia selalu memperdulikan kita. Jangan kita takut saudara. Amin. Jangan kita takut. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya saudara kasih dalam Tuhan. Ini bukan main. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan cinta kepada kita.
Tuhan tidak akan permalukan. Tuhan selalu ada di depannya. Amin. Nah, maka saya bagikan 4 poin. Cukuplah waktunya. Ya. Di tahun 2025 ini. Rahasianya pertama apa? Ketekunan, kesabaran. Apa saudaraku? Rahasia untuk menerima musim yang baru, berkat yang baru? Ketekunan, kesabaran. Sekali lagi, ketekunan, kesabaran. Jangan lupa nih, jangan lupa. Ini penting buat saudara semua nih. Dan saudara, ada 4 hal yang penting lagi di tahun 2025. Kita harus lakukan. 1, membangun mezbah. Mezbah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita harus membangun mezbah. Ya. Dalam Kejadian 8 ayat 20, 21. Ini kayak saya sampaikan tentang Nuh. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya berapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang timbulnya hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup yang telah kulakukan. Maka memacu firman ini, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan itu tidak menghukum seketika bagi orang-orang yang berdosa. Meskipun orang-orang yang sudah dipilih, yang dipanggil, masih terus berbuat dosa, Tuhan tidak seketika menghukum ini. Masih ada orang-orang, masih ada gereja-gereja yang memberikan dupa harum di hadapan Tuhan. Kecuali tidak ada. Maka tugas saya sebagai gembala, saya tidak utamakan pekotbah yang pintar menyampaikan firman. Tapi saya utamakan harus ada doa, pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Harus ada pujian, penyembahan dan roh kebenaran bagi Tuhan. Supaya Tuhan hadir, Tuhan ada. Amin. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ada dalam ibadah, kuasanya besar. Kuasanya untuk kita, untuk kita. Engkau pulang, engkau hidup benar, ada kuasa Tuhan menyertaimu. Di mana kau berada, Tuhan siap kapan saya menolongmu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Maka tahun 2025 mari kita bangun mezbah bagi Tuhan dalam hidup kita. Mezbah doa, pujian, penyembahan yang kita harus berikan setiap hari. Apakah 3 kali, 6 kali sehari, terserah saudara. Tuhan memang merindukan kita ada mezbah. Jangan hanya Tuhan saja yang merindukan umatnya harus membangun mezbah. Kita pun kita harus sadar, saudaraku kasih dalam Tuhan. Betapa pentingnya kalau ada mezbah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk Tuhan. Itu besar kuasanya saudara. Amin. Dalam Yohanes 4 ayat 23. Penyembah yang dilakukan oleh penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dan roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Miliki saudara ini. Saya ajar keluargaku, mari tahun 2025, apa yang kau beri pada Tuhan? Pertama, sembah dia, puji dia dengan roh kebenaran. Percaya, apa yang kau rasakan Tuhan rasakan. Amin. Yang kedua, berjalanlah mengikuti firman Tuhan, yaitu tuntunannya. Berjalan dengan firman Tuhan. Maka di tahun 2025 miliki sikap hati seperti Musa. Berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu jelas Musa argumen dengan Tuhan.
Engkau suruh saya ke sana, tapi engkau harus bersama saya. Engkau nyertain saya. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan dibalik. Musa berkata, jelas katakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Itu perlu bimbingan dari Tuhan, perlu penyertaan Tuhan. Jangan dibalik. Maunya sendiri, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, celaka. Sebagai umat kesayangan Tuhan mau masuk ada musim yang baru, berkat yang baru, ada mujizat yang baru. Minta tuntunan Tuhan. Minta bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Engkau akan mampu pada titik yang Tuhan sudah siapkan. Di mana garis yang di situ engkau akan terima kemuliaan yang lebih besar lagi. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Maka saudara, Tuhan akan memberikan janjinya kepada umat-umatnya dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Wow. Wow. Kapan mata Tuhan tertuju kepada kita? Now. Sekarang. Amin. Asal kau bangun mesbah. Mesbah Tuhan sekarang. Amin. Dan minta tuntunannya. Yang ketiga. Bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam Mazmur 25 ayat keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan selalu minta tuntunan. Ya. Bergaul karib berarti membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan setiap hari. Terus membangun komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Dan melibatkan Tuhan segala aspek kehidupan kita. Kalau saudara dalam dunia kerja, anak-anakku yang engkau masih kuliah, masih sekolah. Engkau tekunin pelajaranmu, engkau tekunin rumus-rumus apa yang diajarkan padamu. Begitu engkau ulangan, engkau berhasil nilai yang baik. Ya. Engkau jangan seperti orang-orang yang begitu besok ada ulangan, besok ada ujian, hari itu dikebut. Wah. Begitu engkau lulus, engkau ujian, engkau dapat hasil baik, ya anggap engkau pintar dan kau cerdas, kau kebut itu. Ya. Begitu selesai hasilnya mau baik, saya yakin 1000%. Karena gini-gini pernah kuliah. 1 bulan kemudian pasti lupa. Pasti lupa karena ngebut. Atau ada ulangan, ujian mendadak, pasti dapat nilai jelek karena nggak ngebut. Dalam dunia kerja demikian. Wah, engkau jagain tempat pekerjaannya, kok bisa saudara 24 jam atau 20 jam, mungkin 17 jam. Lalu ada orang berkata, kok kamu nggak ada waktu buat keluarga? Wah ini penting, ini duit. Kalau nggak ada duit keluarga berantakan, selalu ngomong begitu. Selalu ngomong begitu. Orang para bisnis begitu. Maka tuh hati-hati di tahun 2025. Andalkan Tuhan. Amin. Engkau harus berjalan bersama Tuhan. Bergaul karib. Jangan kau sakit baru Tuhan, didoain nangis. Ya. Ini contohnya jemaat Tuhan sedang sakit, ini pendetanya, ini contoh saya, didoakan dari jauh, dia nangis, kenapa? Mungkin semakin sakit, ya. Dan dokter berkata, 5 hari lagi mati. Tangan saya contoh begini nih, ini badannya, ini kepalanya, langsung dia tangannya ngambil, tangan saya ditarik,
karena butuh. Tapi waktu dia sehat, boro-boro tangan saya disuruh begini. Didoakan dari jauh. Apalagi saya dengar laporan, sebelah sini ini selalu ada 1-2 orang tidur katanya. Tapi ini enggak kok. Haleluya. Maka itu saudara, bergaul kariblah dengan Tuhan. Amin, menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Setiap hari. Jika engkau diizinkan ekonomimu digoncangkan, ya, sampai tabunganmu terambil dan tinggal sedikit. Dan kau berkata, sungguh aku tidak bohong Pak Pendeta Heron. Uangku tinggal sedikit. Kalau aku berikan, besok aku gak punya apa-apa. Saudara, tapi kau bergaul karib dengan Tuhan dan kau taat dan setia. Lihat, saat kau berbuat, saat itu surga diperintahkan, terbuka. Berkat-berkat dari surga turun kepadamu. Amin. Amin. Ya. Jika Tuhan izinkan kau sakit, saudara, percaya Tuhan tidak jauh darimu. Engkau pasti disembuhkan. Dan engkau harus jadi saksi. Karena Tuhan penyembuh kita. Ya Farapah. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang terakhir, ya, yang ketiga. Pertobatan merupakan kunci terima atau kunci terjadi mujizat. Oh, gak ada yang amin? Ya, pertobatan merupakan kunci terjadi mujizat atau menerima mujizat. Markus 2 ayat ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampunin. Karena firman-Nya katakan dosamu sudah diampunin, maka saudaraku, itu pasti terjadi suatu perubahan. Karena dari dosa itu manusia terikat. Ada penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Kekacauan rumah tangga dan sebagainya. Maka ada seruan dari hati orang yang minta tolong pada Tuhan. Pertama-tama marilah minta ampun dulu. Minta ampun dulu kepada Tuhan segala dosa-dosa kita. Ya saudara, supaya Tuhan ampunin kita. Kan ada nyanyian juga, berkali-kali Tuhan ampunin dosa kita. Tapi jangan saudara menguji Tuhan, menantang Tuhan. Amin. Ya, jadi tahun 2025 ada yang baru. Saudara dulu nggak pernah dapatkan apa-apa, tahun ini apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah telinga, tidak pernah Tuhan berikan. Amin. Tapi saya garis bawain. Jangan bilang tahun 2025 dapat suami yang baru, istri yang baru. Kalau sudah punya suami, sunai istri, tidak boleh. Jangan sampai berkata, oh enggak, bukan suami yang baru. Ya, istri yang baru itu dosa, orang suami saya masih ada. Tapi ese-ese yang baru. You know, ese-ese. Selingan-selingan yang baru. Ya, jangan, tidak boleh. Ya, enggak boleh. Kok nggak ada yang amin? Kok nggak ada yang amin? Amin. Jangan ada dayang-dayang yang baru. Haleluya. Amin. Yang mabuk bertobat. Yang mabuk bertobat. Yang mabuk bertobat. Yang judi bertobat. Yang sering main-main catur bertobat. Boleh main catur sewaktu-waktu, tapi jangan sering. Sambil rokoknya di sini. Kopi. Tobat. Daripada engkau begini mikirin, mendingan datang kepada Tuhan. Lebih besar berkatnya daripada ini. Lebih besar berkat datang pada Tuhan. Main catur berapa lama sih? Berapa lama Pak? 3 jam, 2 jam. Mendingan untuk Tuhan. Upahmu besar.
Yang amin, perempuan-perempuan, abang-abangnya diemin. Tobat. Boleh main catur sewaktu-waktu. Kalau kau kosong waktunya datang pada Tuhan, itu berkat lebih besar. Selamatan, kesembuhan, kelimpahan. Amin. Yang ngerokok, masih ngerokok nih. Ayo berjuang berhenti. Berhenti. Ya, berhenti. Saya bingung loh, benar-benar bingung. Kenapa bingung Pak Pendeta? Itu rokok ada iklannya. Kena penyakit kanker, paru-paru. Tapi masih dibeli juga. Itu saking nekatnya orang. Tapi gak apa-apa, dulu saya perokok kok saudara. Bertobat aja. Berjuang bertobat. Pertobatan itulah sekali lagi awal engkau menerima janji Tuhan. Siap diberkati? Ya, siap diberkati? Ya, soalnya saya lihat pulang dari berapa kilometer ngambil. Di balik situ. Sedap. Sedap. Ya, kita berjuang. Saya nggak melarang, tapi tolonglah berubah. Amin. Amin. Saya dulu perokok berat, saudara. Apalagi kalau marah sama ibu. Saudara. Ya, saudara, itu merokok bukan gambar love, bukan. Benci. Sini kuping keluar asap. Ya. Saudara, mari berhenti. Amin. Apa yang rokok elektrik itu? HP ya? Nah, sama aja, jangan. Ya. Amin. Amin. Ya. Bakar maksudnya itu bukan ininya dibakar. Kerok kita ini bakar. Haleluya. Sekali lagi saya nggak melarang saudara merokok, tapi saya menghimbau berhentilah. Berhentilah untuk kesehatanmu daripada uang dibakar. Ya, saudara. Pak, ini kesukaan saya. Datanglah kepada Tuhan. Ada kesukaan yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Ibu-ibu yang ngelihat suaminya sering main catur, doakan. Di waktu suaminya lagi tidur ngorok, urapin. Kalau dia bangun, ngapain kamu? Aku sedang mijetin kamu. Ternyata ibu-ibunya yang main catur. Ya, kita sambut tahun 2025. Dengan apa? Musim yang baru, berkat yang baru. Dengan apa? Pertobatan. Dengan hati yang baru. Tekun dan sabar. Maka saudara pasti sudah diberkati Tuhan tahun 2025. Datanglah kepada Dia, melekatlah kepada Dia. Apa yang kau rasakan Tuhan akan rasakan. Dengan iman, berbuatlah sesuatu kepada Tuhan. Berbuatlah sesuatu kepada Tuhan. Waktumu, tenagamu, apa yang kau hasilkan berikan pada Tuhan. Lihat nanti saudara, Tuhan akan gantikan 100 kali lipat. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, ternyata kita sehati sevisi dengan Karayon. Ya, jadi ini ada 4 hal yang saya lihat sudah dibagikan di tempat ini. Saya juga terkejut juga, ternyata kita sehati ya. Dan bahkan ada nasihat-nasihat yang diberikan buat kita semua, sehingga kita boleh dinasihati dengan sukacita, dengan kasih. Ingat ya, nasihat itu karena Bapak kita sayang sama kita. Ya, jadi jangan tersinggung, jangan marah, jangan. Tetapi justru lebih lebih buka hati, lebih legowo kalau orang Jawa bilang. Kenapa? Kita ini anak. Kalau ada orang tua yang nasihatin kita, waktu kita masih kecil, kita dengerin, maka kita jadi anak yang baik. Dan kita lebih lagi sekarang, kita mau jadi anak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau Tuhan bicara sama kita, jangan tersinggung, jangan marah. Apalagi ngambek, left group. Wah, left group. Begitu marahin adminnya, siapa yang keluarin gue dari grup? Padahal dia left group gitu. Jadi jangan. Tetapi justru dengerin, berubah, jadi dewasa. Kenapa? Semua kebaikannya buat kita kok. Saya kenapa sekarang sudah nggak mau ngomong lagi? Saya udah bilang sama Tuhan, saya capek Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya capek. Kenapa? Kalau saya ngomong banyak yang tersinggung nanti. Ya kan? Ibu gembala ketawa-ketawa. Saya nangis sama Tuhan aja. Saya bilang, Tuhan biar deh yang lain ngomong.
Akhirnya Pak Heron yang ngomong. Saya udah nggak mau ngomong lagi, karena saya sudah beri contoh yang baik sebagai teladan. Saya berikan hati saya, tenaga saya, waktu saya, dompet saya buat Tuhan. Tapi kalau masih nggak bisa ngelihat yang dilihat mata, apalagi yang di sorga yang tidak terlihat, kan gitu. Jadi saya hanya diam aja sekarang. Saya banyak berdoa, saya banyak lebih baik melakukan lah, melekat dan melakukan. Kecuali anak-anak saya ya, kalau anak kandung saya, terus terang, mereka sampai kupingnya mungkin panas gitu. Saya ngomongin terus. Kenapa saya bilang gini sama anak saya? Kita satu keluarga harus masuk surga. Saya di sini mau jadi berkat, saya di sini jadi gembala. Tapi lagi-lagi kalau saya ngomong nggak ada yang mau denger, ya udah saya diam aja, saya ketawa aja. Takut gitu. Takutnya apa? Nanti saya ngomongin tersinggung, nah terus jadinya malah nggak bisa diselamatkan. Itu loh yang saya agak khawatir sekarang. Karena saya udah lihat jemaat sekarang banyak gayanya. Gitu. Udah dilayani, sudah diberkati. Tapi jadi satu kewajiban gitu. Jadinya saya jadi kadang-kadang, aduh Tuhan, saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Karena dunia makin jahat, Tuhan sudah mau datang. Saya tahu iblis lagi keras-kerasnya bekerja. Saya tahu betul itu. Makanya saya izinkan orang lain yang saya gak pernah cerita, saya diam aja, saya hanya berdoa ke sorga ngomong sama beliau. Kenapa? Beliau antenanya panjang, connect ke sorga. Percuma saya gak ngomong pun, Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Tapi saya berdoa jangan sampai kalian mengalami kondisi. Kalau Tuhan berbicara lewat kondisi, serem loh. Saya kasih tahu aja. Saya udah ngalamin soalnya, saya pernah lari dari Tuhan. Saya sudah pernah ngalamin. Jadi jangan sampai mengalami apa yang pernah saya alami. Saya bukan takut-takutin. Itu kalau Tuhan lakukan itu karena Tuhan sayang sama kita. Dia mau kita kembali. Kenapa? Tidak ada kuasa yang terbesar kecuali kuasa Tuhan Yesus. Jadi 4 hal ini lagi-lagi diulang oleh Roh Kudus melalui Pak Heron, membangun mesbah, berjalan mengikuti firman, pelaku firman. Yang ketiga, bergaul karib, bukan hanya melakukan, tapi melekat, kemarin saya bilang, naik level. Ya. Yang keempat, pertobatan. Tuhan mencari orang berdosa, bukan orang benar, untuk mendapatkan pertobatan. Amen. Ya, kemarin itu benar-benar. Jadi nggak apa-apa, kita pernah melakukan kesalahan, semua pernah salah. Tapi ke depan berubahlah. Ya, ke depan berubahlah. Kenapa? Untuk kebaikan kita semua, pribadi lepas pribadi. Kalau kalian sukses, kalian diberkati, keluarga dipulihkan, gembalanya juga senang. Ya. Apalagi Tuhan di sorga, tersenyum dia. Jadi bagian kita, berikan bagian kita buat Tuhan, Tuhan akan lakukan bagiannya buat kita. Amin. Percayalah Tuhan yang hidup selalu ada dalam hidup kita. Amin. Musik saya undang tuh naik ke mimbar. Kita nyanyikan satu lagu ya, Tuhan ya. Saya suka lagu yang itu loh, yang apa? Yang kemarin kita nyanyikan itu, apa namanya? Mengenalmu ya. Bila ku buka mataku, nah, itu. Saya lagi senang-senangnya. Tadi saya di atas ngerasain hadirat ya, luar biasa Tuhan baik banget. Dan saya mau kita nyanyikan lagu itu sebelum kita tutup doa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang tuh mungkin berdiri kita nyanyikan satu lagu. Multimedia tolong siapkan mengenalmu. Mengenalmu. Sudah, gitu ya. Chordnya aja dulu mengenalmu ya. Yuk. Buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku
ku ingin, yang ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Bapak buat firman. Kami bersyukur bahwa Engkau masih mengasihi kami. Itu terbukti bahwa mata-Mu selalu mengawasi kami dari sorga. Kami bersyukur kami terpilih, kami menjadi bagian yang paling dikasihi Tuhan. Sekalipun kami tidak mampu, kami lemah, kami punya kekurangan, kami selalu terkadang terjatuh dalam dosa. Tapi Engkau adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menuntun kami, menasihati kami berulang-ulang tanpa rasa letih. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat nasihat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak mau tidak ada satupun yang tertinggal di sini, tapi Engkau mau semuanya terangkat, bertemu muka dengan muka secara otentik di dalam hadirat Roh Kudus dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi di tahun 2025 ini, kami percaya Tuhan akan berikan hati yang baru. Tuhan akan berikan kirbat yang baru. Kami percaya Tuhan ada berkat baru yang sudah Kau siapkan buat kami. Ajarkan kami merespon dengan cara-cara yang baru. Ajarkan kami merespon dengan hikmat yang baru. Ajarkan kami untuk memberi hati kami lebih lagi Tuhan. Lebih lagi untuk Tuhan. Karena kami tidak mau menjadi jemaat yang biasa, tapi kami mau menjadi jemaat dan pengerja yang luar biasa di hadapan Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan, Roh Kudus berikan kemampuan, Roh Kudus bicara sama kami. Kami tidak mau komunikasi satu arah Tuhan, tapi kami mau komunikasi dua arah. Celikan telinga rohani kami, sehingga kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh merespon suara-Mu, kami boleh merespon kehendak-Mu. Dan bahkan lebih lagi Tuhan, kami ada dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat firman kebenaran yang sudah Kau berikan buat kami. Bapak berkati agar firman ini tidak dicuri oleh si jahat, tapi firman ini dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh subur di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh, berpucuk, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pelaku firman, kami mau melekat kepada firman, kami mau bergaul kerap dengan Tuhan, dan bahkan lebih lagi mengakui dosa kami dan bertobat. Percaya semua ini akan berkenan di hadapan. Mampukan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik buat firman. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.